cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Shalom, puji Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan menjadi bahagian kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya semuanya ini mendatangkan hikmat untuk kami dapat menjadi pelaku dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Mazmur 119 ayatnya ke-105. Di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Tema kita pada kesempatan ini adalah firman Tuhan itu pelita dan ajaran yang mendidik dalam kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, hal utama apa yang diperlukan semua orang ketika berjalan di dalam kegelapan yang pekat? Itu satu pertanyaan. Hal utama yang kita harus perlukan dalam menghadapi atau keadaan ketika berjalan di dalam kegelapan yang pekat. Saudara-saudara, di sini bukan uang, bukan mobil, bukan apapun yang lain yang mereka butuhkan. Hanya pelita atau terang. Nah, saudara-saudara, pelita satu bagian dari kaki Dian dalam tabernakel. Ya, umumnya dipakai orang sebagai alat penerang dalam keadaan sangat darurat. Pelita atau terang akan membantu kita melihat atau memandang sekitar dan menuntun kita ke jalan dan arah yang benar, sehingga langkah kaki kita tidak akan terantuk batu atau terperosok ke lubang yang dalam. Dan kemungkinan besar kita pun tidak akan tersesat. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, dunia ini, tempat di mana kita menjalani hidup ini, sedang diliputi kegelapan di segala aspek. Sebab dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19, di sana dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 19. Karena berada di dalam dunia yang gelap, banyak orang dihantui rasa was-was. Mungkin saudara juga seperti itu, dihantui rasa was-was, khawatir, ketakutan. Oleh karena arah hidupnya tidak jelas dan serba tidak pasti. Maka kita dihantui dengan ketakutan. Nah, di dalam Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 12, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan meski berada di tengah-tengah dunia yang gelap. Sebagai orang yang percaya, kita bukanlah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan tersebut. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malang atau orang-orang kegelapan. Wah, luar biasa sekali. Ya, bahwa kita adalah anak-anak terang, ya, anak-anak siang.
Ya, kita tahu arah kita kemana. Ya, kita tahu ya mana itu lubang yang dalam, mana itu yang batu yang menjadi yang berpotensi untuk membuat kita itu terantuk. Kita tahu kenapa? Karena kita hidup di dalam terang. Kita tahu itu salah. Kita tahu itu tidak benar. Kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam terangnya Tuhan. Itu sebabnya kita sangat bersyukur. Nah, kita disebut sebagai anak-anak terang karena kita memiliki firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Sehingga meskipun kita berjalan di tengah dunia yang gelap, jalan kita adalah terang seperti siang hari. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terang seperti siang hari. Sebab firman-Nya selalu menerangi dan menuntun langkah kita seperti perjalanan umat Israel yang senantiasa disertai tiang awan dan tiang api. Ya, terang. Ya, pikiran kita terang, perasaan kita terang. Karena apa? Karena kita memiliki firman Tuhan. Ya, kita tahu itu yang tidak baik, ya jangan diikuti. Dari mana? Dari firman. Kalau kita tahu itu harus kita lakukan, ya harus kita lakukan. Dari mana? Dari firman. Dan apabila kita tahu tapi kita tidak melakukan, maka kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagi setiap orang yang senantiasa berjalan di dalam firman Tuhan, apa yang dikerjakan dan dilakukan akan terlihat terang. Sebab di dalam Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, karena bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita akan selalu diperbaharui dan dari hari ke hari sehingga semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat. Ya. Informasi-informasi firman itu sangat bermanfaat bagi kita. Kasih kita bertumbuh karena kita punya firman. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kasih kita bertumbuh karena kita punya firman. Saudara ya, kita makin mencintai Tuhan karena firman. Kita menjadi pelaku firman Tuhan karena firman. Kita mempersembahkan persembahan korban untuk pekerjaan Tuhan karena firman. Kita mengembalikan milik Tuhan dan perpuluhan karena firman Tuhan. Artinya, ketika kita menjadi pelaku dan makin mengasihi Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, maka kita sedang bertumbuh. Dan ketika terrealisasi semua ini, maka kita sedang berbuah. Jadi firman itu adalah pelita. Firman itu adalah hal yang sangat penting dalam pertumbuhan hidup kita. Banyak orang mendengung-dengungkan tentang pertumbuhan, tetapi dia sendiri tidak bertumbuh. Ya. Banyak orang suka melayani, tetapi untuk bertumbuh, tidak mau dia. Hanya sekedar, yang penting saya berdiri untuk melayani, tapi dia tidak bertumbuh. Kasihnya tidak bertumbuh. Ya. Nah, saudara-saudara, Amsal Sulaiman 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kalau mau kita bertumbuh, kita mau jadi dewasa, maka kita mau dengan teguran. Kita mau dengan nasihat dari firman itu. Ada orang gak mau terima nasihat. Ya. Hari ini dia terima, besok dia gak kelihatan lagi. Dia punya prinsip, banyak gereja kok. Ya. Kan banyak gereja, bisa pindah, bisa sana. Itu namanya tidak bertumbuh.
dia tidak berakar. Nah, kehidupan yang mau diberkati, dia mau dinasihati, dia mau diajar, dia mau diarahkan. Ya, bukan arahkan kepada hal yang merugikan manusia, tetapi memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman itu adalah pelita dan ajaran yang mendidik dalam kehidupan. Saya berdoa kiranya Tuhan tolong kita semua sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki firman, pelita, dan kita mau diajar untuk kita bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.